mengimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berada untuk tetap menjaga persahabatan, persaudaraan, dan persatuan, karena selama masa tenang ini berbagai macam berita, fitnah, hoaks, dan berita bohong beredar dari berbagai macam arah yang sumbernya tidak dapat kita pertanggungjawabkan tentang berbagai macam isu. Yang kedua, kami tetap berharap dan menghimbau kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia, kepada Panglima TNI yang telah menjanjikan netralitas aparat di bawahnya di dalam pemilihan umum dan pemilihan presiden yang akan datang. Netralitas polisi dan TNI buat kami sangat penting karena ini adalah ujian bagi kepolisian, ujian bagi TNI dalam menjunjung tinggi demokrasi, dalam menjunjung tinggi supremasi sipil, dan dalam berdiri di atas semua golongan, semua partai, dan semua calon presiden. Yang ketiga, sampai sekarang kami masih mendapatkan laporan begitu banyak handphone dari para tokoh-tokoh yang berafiliasi terhadap paslon 02 diretas, kemudian di cloning, kemudian dilakukan peretasan itu sebagai cara untuk sampai sekarang kita tidak tahu peretasan itu dilakukan oleh siapa dan seterusnya. Kami berharap agar hal seperti ini, praktek-praktek seperti ini dihentikan karena hal itu tidak mendewasakan dan tidak produktif bagi upaya perbaikan demokrasi yang sedang kita bangun. Yang keempat, kami merasa bahwa ada tokoh-tokoh yang secara langsung ataupun tidak langsung memberikan support kepada kami. Sekarang sudah mulai dilakukan degradasi, dilakukan upaya-upaya fitnah yang keji, dilakukan upaya-upaya yang diberitakan hal-hal yang tidak sebenarnya, dan seperti itulah yang kami rasakan misalnya terhadap Ustaz Abdus Somad yang hari-hari ini misalnya berbagai macam berita yang negatif dikeluarkan dan seterusnya. Selanjutnya, kami juga minta berbagai macam bentuk kecurangan yang sudah nampak dan nyata dilakukan untuk diusut secara tuntas seperti halnya kasus di Malaysia, dan kita minta agar hal ini dilakukan secara transparan. Bang, itu siapa sih Bang, dan deklarasi seperti apa sih Bang? Iya kan, yang sudah menyampaikan ini akun Twitter ya, ada Pak Said Didu, kemudian ada beberapa nama lainnya ya. Memang kan yang diretas ya rata-rata adalah tokoh BPN. Artinya kan pasti ada kerja sistematik mereka yang punya akses teknologi, kemudian informasi yang cukup. Saya pikir yang bisa melakukan peretasan tersebut. Jadi yang punya sistem, yang punya itu yang bisa melakukan itu. Nah, kita bisa saja tracking itu, tapi kan bukan tugas kita sebagai warga negara. Yang punya tanggung jawab tentu adalah aparatur hukum. Soal ini tulisan halaman yang ada apa? Ya, kami anggap dia kan selalu produksi begitu. Kita anggap sampah saja. Kalau misalnya emang itu tidak terbukti apa? Ya, isinya aja lucu-lucuan kan. Ya, dia sampah. Ya, kalau sampah itu ya di tong sampah, ngapain laporan, capek-capekin aja kan. Mas, terkait yang TKP di Malaysia itu kabarnya yang memiliki itu komparatif Prabowo, konfirmasi apa ada? Enggak ada itu. Jadi enggak usah diputarbalikan bahwasannya ada fakta pencoblosan, justru yang harus bertanggung jawab adalah duta besar. Karena sampai dengan detik ini kan tidak ada statement sama sekali dari duta besar Pak Rusdi Kirana. Apalagi yang dicoblos salah satunya adalah calegnya adalah putranya dia. Jadi justru yang harusnya ada statement itu adalah dari Pak Rusdi Kirana. Maka oleh sebab itu kita menyayangkan tidak ada statement sama sekali. Bahkan kan teman-teman di sana sudah bersaksi memang ada upaya pencoblosan itu, ada upaya kecurangan. Jadi Anda bayangkan di luar negeri saja yang jauh di sana itu ada upaya kecurangan. Apalagi kan setiap kedutaan besar kan duta besarnya pasti ditunjuk langsung oleh presiden. Jadi kita sih berharap potensi kecurangan seperti itu, dugaan kecurangan seperti itu juga tidak terjadi nanti di dalam negeri.